Kali ini kita bakal nyoba-nyoba Vue 3 ya. Ini gue mau nyoba buat lini masa baru untuk Vue 3. Nah jadi ini juga kita supaya bisa dipakai juga ya sama orang-orang yang mau belajar Vue. Lanjut aja, langsung kita pergi ke browser kita. Kita klik di sini Vue 3. Untuk instalasinya kita pergi aja ke ini yang vue.js.org nih. Terus kita klik install. Nah, teman-teman bisa ikutin aja di bagian ini nih, npm install, npm init, terus install sesuai dengan arahan yang di sini. Di sini gue udah install Vue 3 gue. Jadi gue tinggal jalanin aja npm run serve ya, kalau nggak salah ya. npm run start kali ya. Bukan. Coba kita lihat di sini. Namanya adalah npm run dev. npm run dev. Oke. Nah, ini udah jalan. Sekarang kalau dilihat nih, dia jalan di localhost 3000. Oke ya. Kita ini pakai Vue.js tipenya single page component ya. Jadi kita nggak pakai tipe yang lain, kita langsung pakai single page component. Nah, single page komponen ini kayak gini. Jadi dia udah ada perangkat kerjanya sendiri ya. Ini namanya .vue, single page komponen. Dan ini adalah default halamannya. Ada Vuedit, Luz Vite, dan Vue 3. Oke. Sekarang kita mau hapus aja. Stylenya bakal kita hapus dari atas sampai bawah. Ini juga mau kita hapus aja. Terus ini juga bakal kita hapus aja. Oke. Terus di sini kita tambahin script namanya. Untuk sementara sekarang kita mau pakai style namanya option API. Jadi option API itu dia kayak gini. Styling aja sih, styling code. Data gitu. Return gini. Jadi ini styling option API. Yang lainnya nanti kita bakal bahas ya sendiri. Oke. Contoh gue mau di sini ada satu properti namanya adalah text. Hello from Vue. Dan gue mau nampilin teks ini ke sini. Caranya adalah kita bisa buat div misalnya, lalu tinggal pakai kurawal 2 kali sama tutupnya dengan kita sebutkan propertinya yaitu text. Nah, sekarang kalau kita coba balik ke browser kita, dia bakal tampil tuh. Nah, tampil ya. Oke, hello from Vue. Kayak gitu. Nah, selain dia pakai kayak gini, kita juga bisa pakai namanya directive. Jadi misalnya, gue buat div nih. Lalu pakai namanya vText. Ambil dari mana? Ambil dari data text. Jadi sekarang kalau kita coba lihat browser, dia bakal tampil ini juga. Oke, aman ya. Nah, directive juga selain vText, misalnya gue mau ini nih, ada stylingnya, ini boleh gue hapus ya, atau mungkin gue biarin dulu aja. Ini misal jadi ada i-nya gitu ya. Ini harusnya apa i? Itu garis miring ya, atau maksudnya teks miring. Nah, sekarang kalau kita coba cek di browser, dia bakal gini nih, i gini. Kita maunya supaya teks ini jadi miring gitu. Tapi ini nggak ditampilin berarti harusnya ya. Jadi kita pakai yang namanya vhtml. Makanya sekarang kalau kita coba cek di browser, kita refresh, nah dia bakal hello world, hello from Vue, miring kayak gitu. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa kita harus pakai directive. Oke. Contoh yang kedua, selanjutnya maksud gua, kita mau supaya ada data di sini, misalnya di datanya namanya adalah kerjaan gitu. Terus kerjaan ini isinya adalah membuat misalnya dokumentasi API gitu. Integrasi, payment, gateway. Terus misalnya apa? Integrasi security di gateway service. Nah,
Untuk kita nampilin kerjaan ini, kita perlu melooping data ini satu-satu, terus kita mau nampilin membuat ini juga, ini juga. Nah, di dalam direktif ada yang namanya v-for. Jadi misalnya ul li. Nah, li ini, bentar, li harusnya ya, bukan label. Ini aja. Kita mau melooping li ini sesuai dengan kerjaan. Jadi kita bisa pakai namanya v-for k misalnya, atau kerja itu in kerjaan. Kerjaan ini yang ini, lalu kerja ini adalah representasi dari tiap-tiap data yang kita looping ya. Nah, sekarang kita bisa pakai ini lalu kerja. Nah, kalau kita simpen terus kita coba cek di browser, dia bakal tampil kayak gini. Membuat dokumentasi API, integrasi payment gateway, integrasi security gateway service. Oke, itu untuk derivatif selanjutnya. Nah, sekarang ada sebuah kasus di mana misalnya gue mau nih, di sini ada teks namanya adalah hello I am Celeron. Oke. Sip. Nah, di sini kalau dilihat dia bakal tampil seperti biasa ya. Nah, tapi kita ada case misalnya suatu saat ini gak bakal kita mau tampilin. Terus kita di sini ada data nih, misalnya namanya show name gitu. False. Kita mau kalau show name-nya false, ini gak nampil nih. Tapi kalau true ya baru nampil gitu. Kita bisa pakai yang namanya v-if show name. Nah, sekarang kalau kita coba cek di browser kita, dia gak bakal tampil tuh. Ini coba gue hapus aja ya biar gak riweh ya. Nah, dia gak tampil. Sekarang kalau gue ganti nih jadi true gitu, oke, dia bakal tampil. Selanjutnya, kalau kita ada v-if, pasti ada namanya v-else gitu ya. Kebalikannya, kalau dia if, berarti kalau nggak terjadi maka else. Else-nya apa? Oke, kita bisa pakai else di sini. v-else, else gitu. Hello, I am robot gitu. Nah, sekarang kalau kita cek di browser, dia bakal nampil hello I am Celeron. Tapi kalau gue ganti di sini jadi false, maka dia hello I am robot. Jadi itu v-if dan v-else. Nah, sekarang kalau kita coba ini ya, kita coba hapus ini. Itu misalnya ya, kita pakai true. Kita coba inspect ya, klik kanan terus inspect. Kita lihat di sini. Nah, ini dia muncul ya di sini namanya hello I am Celeron. Nah, sekarang kalau gua ganti ini jadi false. Nah, bener-bener hilang ya, nggak ada sama sekali, cuma ada ID-nya doang. Nah, yang lain daripada v-if ada yang namanya v-show. Nah, v-show ini dia gak ngapus data ini dari DOM. Sekarang kalau kita coba lihat di sini, nah dia ada nih hello I am Celeron, tapi display-nya none. Jadi kalau misalnya kasusnya adalah kita perlu bener-bener ngehapus data itu, nggak ditampilin sama sekali di sini, kita bisa pakai v-if. Tapi kalau misalnya kita perlu untuk misalnya JavaScript untuk manipulasi DOM-nya, kita bisa pakai v-show kayak gitu. Dipakai v-if. Oke. Nah, sekarang gue mau tunjukin selanjutnya kasus yang ini, yang cukup banyak terjadi juga ya. Misalnya gue punya satu properti atau data yang namanya adalah account number. Account numbernya ini boleh ngasal aja, gue coba pakai string ya. Terus di sini ada yang namanya li itu, atau mungkin ul aja ya gini. Bukan u. Terus account number. Nah, gue mau bikin inputan di sini, input tipe teks gitu, placeholdernya account number. Nah, gue mau supaya ini gue boleh
hapus dulu aja. Gue mau supaya ketika gue nulis di sini J misalnya, ini juga ikutan berubah jadi J, atau mungkin gue misalnya nulis 908876. Ini juga otomatis keubah angka yang sama. Nah, kita bisa pakai yang namanya vModel. vModel kita arahin ke account number yang di sini. Nah, karena dia menuju referensi yang sama, ketika ini dirubah, maka ini juga akan ikut berubah gitu. Jadi sekarang kalau kita coba lihat di browser kita, nah dia bakal sama nih. Coba gue hapus misalnya, ini gue coba refresh dulu aja. Gue hapus, nah dia bakal ikut tuh jika angka berubah. Nah dia bakal sama. Nah sama ya, persis banget malahan. Nah itu dua arah ya. Ini berubah, maka ini juga berubah. Kalau ini berubah, ini juga bakal berubah. Oke. Namun terkadang kita gak mau nih ketika kita nulis di sini ini ikut berubah. Kita gak mau ini terjadi. Kita mau cuman ini terjadi perubahan sekali aja. Ketika ini dibuat tampil begini, ya udah. Ini yang ditampilin. Tapi ini ketika berubah, ini gak bakal ikut berubah. Caranya adalah kita bisa pakai yang namanya vOnce. Jadi sekarang kalau kita coba ke sini, kita coba refresh, kita coba tulis, nah dia gak bakal berubah ya, kayak gitu. Jadi kita bisa akalin pakai yang namanya vOnce. Oke, sip, mantap ya. Oke, kasus selanjutnya atau direktif selanjutnya, gue misalnya buat input tipenya adalah tipe teks gitu. Tapi ini teksnya ini kita mau pakai data di sini biar dia apa nyebutannya ya, dinamis gitu. Misalnya input tipe terus teks gitu. Nah, ini. Lalu placeholder misalnya password. Nah, kita mau tipe ini diisi sesuai dengan input tipe gitu. Nah, ini kan password, ini kan teks ya. Kita mau kalau berubah misalnya jadi password gitu, maka ini juga bakal berubah jadi password. Jadi kita bisa pakai namanya binding. Ini tinggal pakai titik 2 aja, titik 2. Terus ya udah. Ini kita isi dengan input tipe. Kalau dilihat juga dari VS Code berubah warnanya ya. Kita isi aja di sini, tes gitu. Terus kita lihat di sini. Nah, berubah password ya. Gue ubah nih misalnya jadi teks gitu. Nah, teks ya. Gue ubah jadi number gitu. Nah, number ya sekarang tuh. Number doang dia nih. Oh. Kayak gitu. Jadi kita bisa pakai directive. Itu maksud gue binding ya. Nah, binding ini bisa dipakai di semua tempat termasuk kayak placeholder gitu ya. Misalnya placeholdernya gue ngikutin yang ini gitu. Nah, sama ya keisi ya. Jadi bisa kita pakai untuk banyak hal ya, kayak gambar ataupun yang lainnya. Jadi itu aja untuk view directives. Terima kasih semuanya.